Beliau ketika sholat istisqa, sholat minta hujan, beliau datang tiba-tiba awan yang menaungi dan turun hujan. Dan di sini juga Bapak Ibu tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat Id, Idul Adha, sholat jenazah. Beliau sholatnya tidak di masjid, bukan di Masjid Nabawi. Jadi beliau sholat Idul Fitri, maka kita lihat sunnahnya Idul Adha, Idul Fitri di tanah lapang, di lapangan ya, bukan di masjid. Nah, dahulu kalau Nabi SAW bersama Ahlul Madinah ketika sholat, beliau keluar dari Masjid Nabawi. Masjid Nabawi seperti di sana. Ya, beliau pergi ke sini. Di awan ya. Nah, sholat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, jenazah. Nah, beliau sholatnya di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang di tempat kita itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq itu yang di belakang kita warna putih, lihat ya. Nah, itu Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid Ali bin Abi Thalib. Ada juga di sebelah sana sudah kelihatan dari sini Masjid Umar. Ada. Kenapa dinamakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq? Karena setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sholat di sana. Beberapa kali sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya di sana. Ali bin Abi Thalib sholatnya di sana. Karena mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat Idnya di luar masjid, di luar masjid, bukan dalam masjid. Maka beliau mencari yang gurun. Nah, di sini itu namanya gurun ya. Tidak ada masjid, tidak dibangun masjid. Dulu di sini hanya gurun saja, lapangan. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mengikuti Nabi sholat di lapangan, di sana beliau sholat. Abu Bakar As-Siddiq juga di lapangan, di sana beliau sholat. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dan masjid ini dibangun ketika dibangunnya masjid itu pada zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Umar bin Khattab. Juga ada garis keturunannya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz beliau membangun banyak masjid-masjid. Untuk apa? Untuk sebagai penanda di sini tempat bersejarah. Nah, nanti kita akan melewati City Tour. Itu nanti kita akan lewat ke Masjid Pandak. Kita akan lewat Masjid Qiblatain, Masjid Pandak, ada Masjid Ijabah dan lain sebagainya. Itu ada dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau banyak membangun masjid-masjid yang sebagai tempat bersejarah. Hanya sebagai dan sekarang ini tidak beroperasi. Ya, karena pahalanya lebih besar di Masjid Nabawi. Makanya kalau dibangun ini kalau ada yang lebih besar di Masjid Nabawi. Itu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini namanya mantiqah musalla. Ya, apa maksudnya? Jadi beliau ketika pertama kali datang di sini, beliau menjadikan satu buah kawasan tempat sholat. Dan di sini tempat sholatnya itu kawasan tempat sholat. Dan di sebelah barat kita sini, dari sini sampai di belakang gedung putih yang itu sampai kurang lebih 1 kilo jaraknya. Itu pasarnya Ahlul Madinah di sebelah sini. Jadi tempat sholat sini dan di belakangnya itu ada perluasan masjid berwarna putih. Nah, itu tempat pasarnya kaum muslimin. Karena Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau melihat pasarnya orang-orang Yahudi banyak terjadinya monopoli, banyak terjadinya kecurangan oleh orang-orang Yahudi. Namun Nabi SAW tidak melarang mereka, tetapi Nabi membuat pasar sendiri untuk kaum muslimin. Dan tempatnya di mana? Tempatnya di sini. Di sebelah ini kan ini kawasan sholat. Ini kawasan sholat dan di sebelahnya itu baru kawasan pasarnya kaum muslimin. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Nabi SAW itu menyatukan membuat sebuah tempat khusus bagi kaum muslimin. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit saya jelaskan juga ya, biar Bapak Ibu tahu juga ya.
yaitu di belakang kita apa namanya? Masjid Nabawi. Kota Madinah di zaman Nabi SAW itu luasnya Bapak Ibu kurang lebih di pagar sebesar pagar Masjid Nabawi. Sebesar sudah keluar pagar Masjid Nabawi, sudah keluar kota Madinah. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW ketika Bilal bin Rabah azan, seluruh kota Madinah terdengar suaranya. Karena apa? Karena kota Madinah tidak besar dan di zaman dahulu tidak ada bangunan yang besar-besar. Bilal bin Rabah naik tempat tinggi, beliau azan, terdengar seluruh kota Madinah. Maka keluar pagar sudah keluar kota Madinah. Termasuk yang dirahmati Allah, dan ketika Nabi SAW datang dari beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau sampai di sini dan disambut oleh seluruh penduduk kota Madinah. Kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Tidak ada hari yang lebih cerah melainkan hari datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh kota Madinah beramai-ramai menyambut beliau. Dan di awal mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi itu di tanahnya siapa? Dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Awal mulanya anak yatim ini ingin menghadiahkan tanah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi menolak. Nabi membeli tanah itu 10 dinar dan dibangunlah sebuah masjid. Awal mulanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanah Masjid Nabawi itu hanya sebesar 27 kali 36 meter saja. Cuma sebesar itu. Dan di sebelahnya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak kemarin yang ikut Raudhah kelihatan ya. Nah, dan kemudian setelah perang Khaibar, Nabi memperluas masjidnya lagi 46 kali 46 meter. Kemudian di zaman yang Umar bin Khattab meluaskan Masjid Nabawi ke arah depan. Ya, ke arah sekarang kiblat ke arah depan dan ke arah barat sini. Depan dan kanan. Ya. Di sebelah kirinya rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di zamannya Utsman meluaskan masjid depan, kanan dan belakang. Depan, kanan dan belakang. Kenapa? Karena di sebelahnya ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada tahun 88 Hijriah, 88 Hijriah itu jauh setelah Nabi wafat dan sahabat yang tadi juga wafat, barulah Masjid Nabawi ini diperluaskan masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang itu yang kemarin yang kita lihat ke Raudhah itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, itu sedikit pembangunan sejarah pembangunan Masjid Nabawi. Dan kubah hijau ini pun juga dibangun, yang kita lihat itu terjadi renovasi beberapa kali. Ya. Sebelumnya sempat warnanya warna biru. Ya. Sampai akhirnya di zaman Khalifah Utsmannya dibangun jadi warna hijau. Itu Bapak Ibu. Dan insya Allah setelah ini kita akan melewati ke Taman. Sekaligus kita akan lihat di mana tempat posisi pasarnya kaum muslimin.